Shalom aleihim besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini judulnya ya. Allah itu mutlak harus Yesus. Saudara-saudara, Allah itu mutlak harus Yesus. Kalau Allah itu tidak Yesus, wah berantakan saudara. Ya, dunia ini akan berantakan. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Begini saudara ya, kalau Allah itu bukan Yesus, maka nggak nyambung saudara. Dulu Adam nyembah Allah, Allahnya siapa? Nanti Nuh nyembah Allah, beda lagi Allah. Nanti Ibrahim nyembah Allah, beda lagi. Nanti Musa nyembah Allah, beda lagi. Nanti zaman Yohanes, zaman Yesus nyembah Allah, beda lagi. Lalu zaman Paulus nyembah Allah lagi, beda lagi Allah. Lalu zaman Nuh, beda lagi Allah. Ya. Jadi Allah itu mutlak harus Yesus sejak dari zaman dulu sampai nanti segala zaman ya. Sampai akhir zaman nanti ada penciptaan baru harus tetap Yesus. Supaya apa? Supaya nyambung. Kalau enggak Yesus maka berantakan semua saudara. Masing-masing nyembah Allah beda-beda. Ya. Saudara-saudara ya, penjelasan berikut Alkitabiah ya. Andaikan saja ya, Adam nyembah Allah, entah siapa Allahnya. Kemudian Nuh nyembah Allah, entah siapa Allahnya. Allah yang berfirman pada Abraham mungkin beda dengan Allah yang berfirman pada Nuh. Jadi segala abad ini tidak nyambung nanti ya. Jadi Allahnya ada banyak beda-beda Allah ya. Demikian pula yang berfirman pada Ibrahim misalnya. Beda lagi. Aturannya beda. Standarnya beda. Lawang Allahnya beda. Ya. Nanti yang ketemu Musa, Yusuf beda lagi. Ya. Makanya Allah itu mutlak harus Yesus. Nah sekarang apakah benar Pak Pendeta bahwa Allah itu sejak dari dulu sampai nanti segala akhir zaman, kesudahan zaman, Allah itu ya Yesus? Apakah itu? Yes. Alkitab tegas menjawab, dari dulu sebelum segala sesuatu ada sampai segala nanti berakhir, ada penciptaan baru, Allah itu ya cuman Yesus. Tetapi Yesus menyatakan diri di dalam berbagai keadaan ya. Tentu dulu belum namanya Yesus, itu sudah pasti. Baik, di zaman nabi-nabi, Adam nyembah siapa? Nyembah Allah, iya pasti nyembah Allah. Siapa Allah yang disembah oleh Adam? Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Ya, Alkitab menulis tetap Tuhan yang disembah Nuh sama Tuhan yang disembah Ibrahim sama Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Yang disembah Ishak sama Tuhan yang disembah Ishak itu Allah itu ya Tuhan. Ishak, Yakub sama. Yusuf sama. Tuhan huruf besar semua. Musa sama. Tuhan huruf besar semua. Daud sama. Ya. Jadi seluruh perjanjian lama Alkitab yang disebut Allah adalah Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Dan Allah itu esa, tidak pernah tidak esa. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa dulu Allah itu tidak esa.
Entah 3, entah 2, entah 1, entah 4, tidak pernah ada. Allah itu ya esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Tuhan huruf besar semua itu siapa sih? Ya. Tuhan huruf besar semua itu di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan huruf besar semua, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lah kok klop dengan 1 Timotius 2 ayat 3. Allah itu juru selamat. Klop. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Lah kok klop dengan Wahyu 1 ayat 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Klop juga dengan ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Alfa dan Omega. Lalu kalau begitu siapakah Tuhan itu? 100% penebus, juru selamat, Alfa Omega. Wah, ya itu mah sudah pasti Yesus Kristus. Betul. Ya, jadi semua tokoh maupun nabi di seluruh perjanjian lama, sejak dari Adam sampai Yohanes yang di perjanjian lama, semua nyembah Yesus. Cuman Yesus masih memakai nama sebutan Tuhan. Tuhan huruf besar semua, yang tak lain dan tak bukan adalah Alfa Omega itu. Oke. Lalu sekarang di zaman Yesus jadi manusia yang cuma 33 tahun itu, ya, yang di Yesaya 43 ayat 10, sekali-kalinya Allah itu dibentuk ya jadi Yesus. Ya, cuma 33 tahun itu. Pada saat Yesus jadi manusia 33 tahun, siapakah Allahnya? Ya, Allah yang disembah adalah Bapa. Nah, katanya dulu Tuhan, sekarang Bapa, sama. Yesus juga ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi tidak benar yang mengatakan Allah jadi manusia terus di surga kosong. Itu kan Anda yang memahami Allah itu zat. Ya. Allah itu roh, ya, roh dan maha hadir. Jadi bisa saja Allah jadi manusia di surga tidak kosong. Itu kan Anda yang memahami Allah itu zat. Wah, pemerintahan kacau dong, pemerintahan bumi. Ya. Salah itu ya. Jadi Allah itu roh ya. Jadi meskipun Allah itu menjadi manusia namanya Yesus temporere yang cuma 33 tahun, di surga tetap ada Allah. Oke. Jadi siapa yang disembah oleh seluruh umat manusia ketika Yesus jadi manusia? Tak lain dan tak bukan adalah Bapa. Lalu siapa itu Bapa? Ya, Bapa adalah Yesus. Ya. Yesus sendiri ngomong, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Demikian pula Yohanes 14 ayat 9. Filipus nanya, Yesus, Bapa itu siapa? Lalu Yesus jawab, Filipus, kalau kamu lihat aku ya lihat Bapa. Maksudnya Yesus, Bapa itu ya aku, Filipus gitu. Tetapi banyak yang salah menafsirkan, yang lebih pinter dari Yesus. Yesus saja ditanya Filipus, Yesus, Bapa itu siapa? Oh, Bapa itu aku. Tetapi banyak yang menafsirkan lebih pinter dari Yesus. Bapa itu ya Allah, Yesus itu anak Allah. Sampai hari ini masih ada yang lebih pinter dari Yesus. Itu gagal paham ya. Jadi siapakah Bapa? Bapa adalah Yesus. Ya. Oke, sekarang zaman No. Zaman No yang disembah itu yang sebagai Allah siapa? Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar.
Roma 15 ayat 6, Yesus itu Allah, Bapa, Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sama, Allah, Bapa, Tuhan, itu Yesus. Jadi nyambung sejak dari dulu zaman pra dunia baru diciptakan, yang menciptakan pun Yesus, sampai nanti akhir zaman. Allah itu ya satu, siapa namanya? Yesus. Cuman pernah memakai nama sebutan Tuhan dan pernah memakai nama sebutan Bapa. Ya. Lalu nanti di akhir memakai nama sebutan Alfa Omega. Tapi sekarang masih memakai nama diri, yaitu Yesus. Mana buktinya Pak Pendeta kalau Yesus memakai nama diri Yesus? Lah waktu Kisah 9 ayat 4, waktu Saulus tobat terima Yesus, Saulus kan nanya, siapakah engkau? Dari surga jawabnya apa? Emang dari surga jawabnya, akulah Bapa? Enggak. Dari surga jawabnya, akulah Alfa Omega? Enggak. Dari surga jawabnya, akulah Yehova? Enggak. Akulah Allah? Enggak. Jadi siapa jawaban dari surga? Akulah Yesus. Itu bukti valid bahwa di surga sana pakai nama Yesus. Manusia sekarang ini zaman now, kalau menyembah Allah yang punya nama, yaitu Yesus. Jadi dari dulu sampai nanti Allah itu ya sama. Siapa? Yesus. Standarnya sama. Siapa percaya Yesus masuk surga. Makanya kenapa Adam masuk surga, kenapa Nuh masuk surga, kenapa Ibrahim masuk surga. Karena semua nabi-nabi dan tokoh-tokoh zaman dulu semua nyembah Yesus. Sama dengan kita saat ini, siapa percaya Yesus masuk surga. Nggak ada yang berubah Allah itu. Ya, mana Pak buktinya bahwa nabi-nabi pada masuk surga? Nih contohnya Matius 8 ayat 11. Abraham, Ishak, Yakub ada di surga. Yesus berani ngomong gitu. Udah pasti Musa, Elia juga ya. Saudara-saudara, bayangkan kalau Allahnya nggak nyambung nih. Allah zaman dulu bukan Yesus. Terus zaman Yesus, Bapa juga bukan Yesus. Zaman Nuh juga bukan Yesus. Allahnya beda-beda. Bayangin, standarnya beda. Ya. Jadi standar Allah itu tidak pernah berubah. Dari dulu standarnya adalah siapa percaya Yesus selamat masuk surga. Kalau ada pengajaran lain, ya toh, katanya Kristen, tapi pengajarannya menyimpang. Bukan kok siapa percaya Yesus masuk surga, tapi siapa berbuat baik masuk surga. Itu berarti beda Allahnya. Ya, kalau Yesus dari dulu tetap sama. Siapa percaya Yesus masuk surga. Zaman nabi-nabi juga begitu. Ya toh. Zaman Yesus sebagai manusia juga begitu. Zaman Nuh sampai yang akan datang pun juga begitu. Standarnya sama. Jadi saudara, valid 100% benar Alkitabiah. Allah mutlak harus Yesus. Itu baru nyambung saudara. Kalau Allahnya tidak Yesus, tidak nyambung dari sejak zaman penciptaan sampai nanti kesudahan zaman, sampai ada penciptaan baru. Wah, seru Pak Pendeta ya. Jadi kalau Allahnya bukan Yesus, nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Beda-beda nanti. Ya, makanya kepada siapa saja yang di luar sana Allahnya bukan Yesus, ya berarti nggak nyambung sama Alkitab, nggak nyambung sama orang Kristen, nggak nyambung. Ya. Kan banyak di luar sana banyak Allah kan. Kami juga punya Allah Pak. Lah iya, Allahmu Yesus atau bukan? Bukan. Oh nggak nyambung kita. Sorry nggak nyambung. Linknya nggak ada sama kita. Ya. Ada lagi. Kami juga Allah Pak. Allahmu siapa? Yesus bukan? Bukan. Wah sorry. Kagak nyambung sama kita. Ya. Saudara-saudara yang apa ya, waduh kok exciting banget kayak begini, belum pernah ada nih denger penjelasan seperti ini ya. Ikut sekolah Alkitab ya, tanggal 1 April kita mulai
buka pelajaran baru, angkatan baru. Ayo ikut yuk, sekolah Alkitab ya. Anda akan dididik paham Alkitab di atas rata-rata ya. Silakan segera daftar, hubungi nomor-nomor yang sudah ada ya. Anda akan menjadi orang yang paham Alkitab, nanti bisa jadi gembala, jadi pendeta, jadi pengajar, jadi penginjil yang di atas rata-rata. Sebab pengajaran kita full Alkitab. Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Yesus Allah yang benar menjamah setiap hati yang mendengarkan tayangan ini. Engkau Allah satu-satunya layak ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Amin.